belum tersedianya formasi terutama pada jabatan tampungan. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di YouTube channel Sambas Family Official. Dalam pengusulan tenaga non-ASN menjadi P3K paruh waktu ini, pemerintah mengalami beberapa hambatan yang diungkapkan oleh BKN. Ada 6 hambatan yang menjadi penyebab pengusulan P3K paruh waktu ini diperpanjang selama 5 hari dari tanggal 20 Agustus 2025 menjadi 25 Agustus 2025. Berikut ini 6 hambatan yang menjadi penyebab pengusulan P3K paruh waktu ini menjadi terhambat. Sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Pemerintah sudah menutup masa pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu oleh instansi kepada Kementerian Pan-RB, yaitu tanggal 25 Agustus 2025 lalu. Diketahui berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, yaitu Rini Widiantini, pengusulan P3K paruh waktu ini tenggat waktunya 25 Agustus 2025 setelah diperpanjang dari awalnya tanggal 20 Agustus 2025. Pemerintah mengusulkan untuk memperpanjang tanggal pengusulan P3K paruh waktu dari instansi kepada Kementerian Pan-RB guna untuk memberikan kesempatan yang semaksimal mungkin hingga hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 untuk pengusulan formasi P3K paruh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran di masing-masing instansi. Begitulah menurut Kepala BKN Judan Arif yang dikutip dari keterangan resmi Humas BKN. Pada forum rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 di DPR di Senayan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025, Profesor Judan menyebutkan berdasarkan data yang ada di BKN hingga tanggal 22 Agustus 2025, tepatnya pukul 15.30 WIB, jumlah usulan formasi P3K paruh waktu sudah mencapai 1.068.495 atau sekitar 78% dari total potensi sebanyak 1.370.523 orang yang akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jumlah tersebut diusulkan oleh 49 instansi pusat dan 489 instansi daerah. Profesor Judan juga menyebutkan terdapat 66.495 usulan yang ditolak dengan berbagai alasan yang ada. Terdapat 4 alasan mengapa terdapat usulan yang ditolak. 1. Pegawai yang tidak aktif bekerja 41,6%. 2. Tidak tersedia anggaran 39,7%. 3. Tidak ada kebutuhan di organisasi tersebut sebanyak 17,2%. 4. Meninggal dunia 1,6%. Itulah 4 alasan penyebab usulan P3K paruh waktu ini ditolak. Pada kesempatan yang sama, Profesor Judan juga menyampaikan ada 10 data instansi dengan jumlah usulan P3K paruh waktu yang terbesar ditolak, yakni 1. Pemerintah Kabupaten Mamuju sebanyak 3.036 usulan. Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.564 usulan. Ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.262 usulan. Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.523 orang. Kelima, Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 1.419 usulan. Keenam, Pemerintah Kota Malang sebanyak 1.387 usulan. Ketujuh, Pemerintah Sumba Barat sebanyak 1.251 usulan. Kedelapan,
pemerintah Kabupaten Bekasi sebanyak 1.127, ke-9, pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 1.110 usulan, dan yang ke-10, pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 1.999 usulan. Itulah 10 usulan dari pemerintah daerah yang ditolak usulannya untuk menjadikan tenaga non-ASN-nya P3K paruh waktu. Profesor Judan lebih lanjut juga menjelaskan mengenai 6 tantangan pengangkatan P3K paruh waktu ini. Ada 6 tantangan yang menjadi penyebab pengangkatan P3K paruh waktu ini menjadi tertunda kemarin. Pertama yaitu 1. Jumlah formasi yang ditetapkan pada instansi lebih sedikit dari jumlah non-ASN di existing. Kedua, belum tersedianya formasi, terutama pada jabatan tampungan. Ketiga, terdapat instansi yang ingin menyesuaikan jumlah penetapan formasi. Keempat, terdapat instansi yang mengajukan penundaan seleksi P3K tahap 2 karena terkendala anggaran dan ingin memaksimalkan hasil seleksi P3K tahap 1. Kelima, adanya pelamar non-ASN yang tidak terdata di dalam database BKN yang melamar dan mengikuti seleksi P3K. Keenam, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdata di dalam database BKN menjadi tanggung jawab kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan peta kebutuhan di instansi masing-masing. Demikianlah 6 hambatan yang menyebabkan pengusulan P3K paruh waktu ini menjadi tertunda-tunda. Semoga apapun hambatannya, persoalan tentang penuntasan tenaga non-ASN ini menjadi secepat mungkin, agar para tenaga non-ASN memiliki status yang jelas di tahun 2025 ini. Demikianlah berita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Tantangan pengangkatan P3K paruh waktu. Perlu kami laporkan, sebagaimana yang disampaikan Pak Abah tadi, jumlah formasi yang ditetapkan instansi itu lebih sedikit dari jumlah tenaga honorer yang existing. Kemudian belum tersedianya formasi terutama pada jabatan tampungan. Kemudian terdapat instansi yang ingin menyesuaikan jumlah penetapan formasi, ingin merubah jumlah formasi. Yang keempat, terdapat instansi yang mengajukan penundaan seleksi P3K tahap 2 karena terkendala anggaran dan ingin memaksimalkan hasil seleksi P3K tahap 1. Kemudian yang kelima, adanya pelamar non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN yang melamar CPNS dan tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Dan ada juga yang sudah lebih dari 2 tahun tetapi merasa tidak mendapatkan informasi sehingga tidak mengikuti semua seleksi. Nah, tentu ini juga tidak bisa untuk masuk ke dalam sistem CAS ini. Kemudian yang keenam, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN menjadi tanggung jawab kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan peta kebutuhan di masing-masing instansi.